Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Humaida dengan NIM 2004210, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan resumi makalah yang berjudul Organization Development in Public Agencies, Perspective on Theory and Practice, yaitu untuk memenuhi tugas kedua daripada mata kuliah pengembangan organisasi. Latar belakang. Dalam konteks penerapan program pengembangan organisasi, perlu diakui bahwa lembaga publik menghadapi tantangan yang unik, berbeda dengan organisasi bisnis yang sering menjadi fokus utama pengembangan organisasi. Sebagian besar pengalaman dan penelitian pengembangan organisasi lebih terkonsentrasi pada sektor bisnis, sehingga pemahaman mendalam tentang masalah yang muncul dalam konteks pemerintahan menjadi penting. Masuk kepada tipe. Dalam lingkungan institusional publik, ditemukan beberapa jenis tantangan yang kompleks. Beberapa di antaranya mencakup karakteristik lingkungan institusional publik sendiri, beragamnya individu dan kelompok dengan kepentingan dan sistem penghargaan yang berbeda, serta perbedaan nilai dan norma antara sektor publik dan bisnis. Selanjutnya masuk kepada poin karakter. Karakteristik unik dalam lingkungan institusional publik mencakup tingkat ketidakpastian politik yang tinggi, perubahan personel yang sering terjadi, ketegangan antara legislatif dan eksekutif, serta budaya profesional yang berbeda mendominasi dunia administrasi publik. Selanjutnya masuk kepada poin variasi. Variasi terlihat dalam beragam tantangan yang harus dihadapi dalam program pengembangan organisasi dalam sektor publik. Hal ini mencakup tantangan kebijakan, budaya organisasi yang berbeda, serta perbedaan dalam hal delegasi, kompensasi, dan pengelolaan karir. Keterkaitan. Pentingnya membangun antarmuka yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat politik, birokrasi permanen, komite-komite kongres, dan lainnya sangat diakui. Namun, tantangan terletak pada konflik kepentingan, nilai-nilai yang bertentangan, dan sistem penghargaan yang berbeda antara kelompok-kelompok tersebut. Mengacu kepada pola delegasi, dalam sektor publik seringkali dirancang untuk memaksimalkan sumber informasi bagi pejabat politik dan meminimalkan kendali yang dimiliki oleh bawahan. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi upaya untuk memindahkan tanggung jawab ke sumber informasi yang lebih dekat dengan masalah yang ada. Masuk kepada kebiasaan legal, regulasi, dan kebiasaan hukum yang mengatur operasi lembaga publik seringkali membatasi fleksibilitas dalam pelaksanaan program pengembangan organisasi. Misalnya, spesifikasi delegasi administratif yang rinci dalam undang-undang dapat menghambat kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya kepada poin keamanan, keperluan akan keamanan dan kerahasiaan, terutama dalam lembaga pertahanan dan keamanan nasional, dapat menjadi hambatan bagi penciptaan iklim yang terbuka dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam program pengembangan organisasi. Selanjutnya, pada poin prosedur, peraturan, dan kehati-hatian, pentingnya mematuhi prosedur yang ketat dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan di sektor publik dapat menghambat upaya untuk menciptakan iklim terbuka dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam pengembangan organisasi. Manajer profesional. Konsep manajer profesional dalam sektor publik kurang berkembang dibandingkan sektor bisnis. Ini dapat mempengaruhi tingkat identifikasi dan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi, karena model yang dominan adalah teknisi yang netral secara politik dan yang meredam nilai-nilainya untuk mendapatkan jaminan kepegawaian yang tinggi. Nah, sudah masuk kepada poin kesimpulan. Dalam kesimpulan, perlu diakui bahwa program pengembangan organisasi dalam sektor publik untuk menghadapi tantangan unik dan kompleks. Upaya kolaborasi lintas disiplin ilmu dan pengembangan kompetensi yang sesuai dapat membantu mengatasi masalah ini dan membawa perubahan positif dalam konteks pemerintahan. Nah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.